Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naida, NIM saya 1714300684. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai jenis-jenis kurikulum. Nah, jenis-jenis kurikulum yang pertama yaitu kurikulum mata pelajaran terpisah atau tidak menyatu. Nah, kurikulum ini dikatakan demikian karena dari data-data pelajaran disajikan pada peserta didik dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang terpisah satu dengan yang lainnya. Kurikulum ini dengan tegas memisahkan antara satu pelajaran dengan yang lainnya. Misalnya, mata pelajaran biologi dengan mata pelajaran sosial ataupun yang lainnya. Manfaat dari kurikulum ini yaitu bahan pelajaran dapat disajikan secara logis. Kurikulum ini sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan. Kurikulum ini juga mudah dinilai. Kurikulum ini juga dipakai di pendidikan tinggi. Terus kurikulum ini telah dipakai berabad-abad lamanya dan sudah menjadi tradisi. Kurikulum ini lebih memudahkan guru. Kurikulum ini mudah diubah. Koorganisasi kurikulum yang sistematis seperti yang dimiliki oleh subjek kurikulum esensial untuk menafsirkan pengalaman. Adapun kelemahan dari kurikulum ini yaitu kurikulum ini memberikan mata pelajaran yang lepas-lepas yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Kurikulum ini tidak memperhatikan masalah-masalah sosial yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini menyampaikan pengalaman umat manusia yang lampau dalam bentuk yang sistematis dan logis. Tujuan kurikulum ini terlampau terbatas. Kurikulum ini kurang mengembangkan kemampuan berpikir. Nah, jenis-jenis kurikulum yang kedua yaitu kurikulum korelasi atau pelajaran saling berhubungan. Mata pelajaran dalam kurikulum ini harus dihubungkan dan disusun sedemikian rupa sehingga yang satu memperkuat yang lain, yang satu melengkapi yang lain. Jadi, di sini mata pelajaran itu dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak berdiri sendiri. Untuk memadukan antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya ditempuh dengan cara korelasi. Korelasi kurikulum terbagi atas dua, yaitu korelasi formal dan korelasi meluas. Korelasi formal yaitu kurikulum ini sebenarnya telah direncanakan oleh guru atau tim secara bersama-sama. Korelasi meluas. Nah, di mana korelasi ini sebenarnya merupakan fungsi dari beberapa bidang studi yang memiliki ciri khas yang sama, dipadukan menjadi satu bidang studi. Organisasi kurikulum yang disusun dalam bentuk korelasi ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu adanya korelasi antara berbagai mata pelajaran yang dapat menopang kebulatan pengalaman dan pengetahuan peserta didik, berhubung mereka menerimanya tidak secara terpisah-pisah. Pengetahuan murid lebih integral, tidak terlepas-lepas atau terpadu. Minat murid bertambah. Adapun kurikulum korelasi ini memiliki kelemahan, yaitu sulit untuk menghubungkan dengan masalah-masalah yang hangat dalam kehidupan. Sebab dasarnya subjek korelasi ini belum memiliki bahan yang langsung dengan minat dan kebutuhan peserta didik, serta masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Tidak memberikan pengetahuan yang sistematis yang mendalam untuk sesuatu mata pelajaran, sehingga kurang cukup untuk bekal begitu pelajaran di perguruan tinggi. Jenis-jenis kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu berasal dari kata integer yang berarti unit. Dengan integrasi dimaksud perpaduan, koordinasi, harmoni, dan kebulatan keseluruhan. Integrasi kurikulum meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Adapun keunggulan dari integrasi kurikulum yaitu yang dipelajari anak merupakan inti yang bertalian erat, bukan fakta yang terlepas.
Sesuai dengan pendapat-pendapat modern, siswa dihadapkan pada masalah yang berarti dalam kehidupan, memungkinkan hubungan yang erat antara sekolah dan masyarakat. Kurikulum ini sesuai dengan paham demokrasi. Kurikulum ini mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan murid sebagai kelompok maupun sebagai individu. Selain dari keunggulan, integrasi kurikulum memiliki kelemahan, yaitu guru-guru tidak dididik untuk menjalankan kurikulum seperti ini. Kurikulum ini dianggap tidak mempunyai organisasi yang logis dan sistematis. Kurikulum ini memberatkan tugas guru. Kurikulum ini tidak memungkinkan ujian umum. Anak-anak dianggap tidak sanggup menentukan kurikulum. Dan yang terakhir alat-alat sangat kurang untuk menjalankan integrasi kurikulum ini. Adapun jenis-jenis kurikulum yang keempat yaitu broadfield kurikulum atau kurikulum bidang yang luas. Hilda Taba menyatakan bahwa the broadfield kurikulum adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran biologi, fisika, dan kimia disatukan menjadi ilmu pengetahuan alam. Keunggulan dari broadfield kurikulum ini yaitu korelasi memajukan integrasi pengetahuan pada murid. Minat murid bertambah apabila ia melihat hubungan antara mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Pengertian murid-murid tentang sesuatu lebih mendalam bila didapat penjelasan dari berbagai mata pelajaran. Korelasi memberikan pengertian yang lebih luas karena diperoleh pandangan dari berbagai sudut dan tidak hanya dari satu mata pelajaran saja. Korelasi memungkinkan murid-murid menggunakan pengetahuan yang lebih fungsional. Terus korelasi mata pelajaran lebih mengutamakan pengertian dan prinsip-prinsip daripada pengetahuan dan penguasaan fakta-fakta. Selain dari keunggulan, kurikulum ini memiliki kelemahan juga, yaitu kurikulum ini pada hakikatnya kurikulum yang subjek-concrete dan tidak menggunakan bahan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan dan minat anak-anak, serta dengan masalah-masalah yang hangat yang dihadapi murid-murid dalam kehidupan sehari-hari. Broadfield tidak memberi pengetahuan yang sistematis serta mendalam mengenai berbagai mata pelajaran. Guru sering tidak menguasai pendekatan interdisipliner. Jika spesialisnya geografi, ia akan mengutamakan geografi dan menjadikan sejarah kewarganegaraan atau ekonomi sebagai pelajaran pembantu. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.